Berbuat baik pada orang yang ngejahatin kita atau jahatin aja balik. Ini adalah perkara-perkara yang sering kita temukan di lapangan, yang terkadang kita meresponnya dengan hawa nafsu, meresponnya dengan apa yang ada di pikiran kita dan hati kita. Maka kawan-kawan sekalian, sudah saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Apa yang kemudian Al-Quran arahkan kepada kita ketika kita menerima keburukan-keburukan. Bagaimana membalasnya? Kita saksikan tayangan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam episode 62 Senin 22 April ini setelah mudik ya, setelah kemudian kawan-kawan udah beres Idul Fitri, udah beres Syawal ya. Masih di suasana bulan Syawal sebetulnya, tapi ini nampak udah mulai hektik bekerja, maka kita akan bergerak pada topik-topik amaliyat ya yang ada di Quranic Insight for Entrepreneur ini. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik judul pada kesempatan kali adalah orang jahat ya dijahatin balik ya. Begitukah gitu ya, pertanyaannya begitu ya, orang jahat dijahatin balik, begitukah gitu ya. Ada satu teorema yang selalu saya pahami di pergaulan di sosial ini bahwa tidak semua hal itu ideal menurut kita ya. Tidak semua hal itu terjadi ideal menurut yang kita harapkan, kurang lebih gitulah. Termasuk hubungan kita dengan berbagai macam pihak, berbagai macam orang. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, disinilah kita perlu memahami bagaimana kita merespon ketika ada orang yang kemudian tanda petik ngejahatin kita, tanda petik kemudian berbuat buruk kepada kita. Ini dalam artian dalam kerangka akhlak ya, bukan pada kerangka hak dan kewajiban. Maksudnya kalau hak dan kewajiban itu kan misalnya diperangi ya, tanah Anda direbut seperti Palestina dijahatin nama Israel. Nah itu beda konteks. Ini konteksnya Anda diomongin, Anda dijelekin gitu ya. Bisa jadi mungkin juga Anda difitnah gitu ya. Bisa jadi juga misalnya ada orang-orang yang tanda petik itu menyakiti perasaan Anda. Nah ini bagaimana kemudian kita meresponnya. Insight ayat yang ingin saya sampaikan di sini, kita akan mulai dari Quran surah Ar-Ra'du. Quran surah Ar-Ra'du. Kita terbang dulu ke ayat 23. Ya, surah Ar-Ra'du kita terbang dulu ke ayat 23. Ya. Jadi di ayat 23 ini adalah ayat masuk surga bareng-bareng. Jadi ini fadilah ayat Ar-Ra'du 23 ini masuk surga ya. Rame-rame ya, dengan keluarga. Masuk surga sekeluarga. Nah ini fadilah dari Ar-Ra'du 23 ini. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jannatu Adn, ya surga Aden itu, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Ya, kamu akan masuk ke dalamnya ya bersama dengan orang-orang saleh, wa man salaha min abaihim, bapak-bapaknya, bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka ya, wa dzurriyyatihim, cucu-cucu mereka, wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli bab ya. Sedangkan nanti malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, kemudian malaikat itu dari semua pintu surga kemudian menyebutkan salamun alaikum bima sabartum. Ya, selamat kepada kalian atas kesabaran kalian, fanikma uqbad dar ya. Inilah kemudian ad-dar ya, rumah. Uqba itu akibat, satu akar kata dengan akibat adalah rumah ini adalah akibat perbuatanmu yang baik-baik ya. Ini adalah nikmat ya atas tempat kesudahan ya, bahasanya tempat kesudahan ini akhir adalah surga itu adalah tempat akibat dari amal soleh kita. Nah kurang lebih begitu pemahamannya. Nah kawan-kawan sekalian,
ayat 23 ini masuk surga rame-rame ini, ayat 23 ini itu ada pintunya. Jadi kalau mau ke ayat 23 ini kawan-kawan sekalian, ini ada pintunya. Pintunya gimana? Mau masuk ayat 23 24 ini ada ayat 22, 21, 20, 19. Nah, ini ada 4 tangga ayatnya nih. Dari 19, 20, 21, 22. Nah, apa aja tangganya kawan-kawan sekalian? Maka kita bahas dari ayat 19. Nah, mundur ke ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Jadi maksudnya orang berilmu itu sama nggak dengan orang yang buta? Nggak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang berakal saja yang bisa mendapatkan pelajaran, yang bisa mengambil pelajaran. Atau innama yatadzakkaru ulul albab, maka yang bisa yatadzakkar, yang bisa kemudian ngambil tazkirah, ngambil hikmah itu adalah ulul albab. Nah, ini ayat ditafsirkan ayat ulul albab ini siapa? Dijelasin ayat 20. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang memenuhi janji Allah, tidak melanggar perjanjian. Apa janji kita sama Allah? Taat sama Allah. Apa janji kita sama Allah? Janji kita sama Allah itu kita taat kepada Allah. Apa-apa yang turun ayatnya kepada kita, ya apa-apa yang turun pada Quran ini kita taati. Itu namanya memenuhi janji. Wala yanqudunal mitsaq. Makanya nikah itu kan mitsaqan ghalidha, itu adalah perjanjian yang teguh kepada siapa? Bukan kepada istri, itu kepada Allah kita janji. Mitsaqan ghalidha. Itu janji kita kepada Allah. Nah, makanya yang pertama adalah yang netapi janjinya itu. Yufuna, itu asal katanya yuwaffa, yufu. Jadi satu akar kata, menunaikan, memenuhi, ya. Bi'ahdillah, ahd, ya, bi'ahdillah. Itu ayat 20. 21-nya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang yang menghubungkan perintah Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi ayat 19 ini bicara tentang tadi memenuhi janji, orang yang memenuhi janji. Lalu kemudian ini berbicara tentang ayat 20 tadi berbicara, ya, itu tentang mohon maaf, itu ayat 20 ya. Ini maksudnya ayat 20. Nah, ini ayat 20 berbicara tentang memenuhi janji. Ayat 21 ya berbicara tentang menghubungkan. Apa maksudnya di sini menghubungkan? Yasilu amarallah, ini dalam tafsir adalah silaturahim. Ya. Menghubungkan silaturahmi, takut atas azab yang buruk, dia punya ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, itu penting, membangun rasa takut kepada Allah, ya. Lalu kemudian takut akan hisab buruk kepada Allah. Nah, dua-dua ini kawan-kawan sekalian menarik, ya, dua-dua rada panjang, dua-dua ini walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim, ya. Orang yang bersabar, ya, karena mengharap keridhaan Rabb-nya, ya, sabar. Dia nggak kemudian marah-marah, dia nggak kemudian bersikap aneh-aneh. Karena apa? Wajhi rabbihim, ibtigha'a wajhi rabbihim, wa aqamus shalah, tegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan kemudian menginfakkan rezekinya sirran wa alaniyatan. Ini mirip kayak surah Al-Fatir, ya. Jadi sabar, ya. Lagi-lagi ini kita bisa belajar ayatnya ini, sabar. Ayat 22 ini salat, infak. Nah, nanti ini nyambung sama yang kita pelajari kemarin, ya. Kemarin tuh kan kita suka mempelajari 3 hal, ya. Iman, salat, infak. Nah, ini berulang lagi nih. Di sini jadi sabar. Kenapa? Karena memang hanya yang beriman itu yang sabar. Wajhi rabbihim itu iman. Ya, wajhi rabbihim itu iman. Jadi ketika dia mengharap ridhonya Allah, ya, ketimbang ridhonya manusia, dia bisa sabar karena tahu Allah yang mandang kehidupannya,
Allah yang memandang kualitas hidupnya, itu namanya iman. Nah, iman itu yang kemudian menggerakkan untuk jadi sabar. Jadi sabar, sholat, infak. Nah, yang menarik di ayat 22 ini puncaknya kalimatnya di sini adalah wayadrauna bil hasanati sayyi'ah. Ya. Wayadrauna bil hasanati sayyi'ah lahum uqbad dar. Ya, berulang nih uqbad dar, dan itulah orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, ya, akibat-akibat yang baik. Nah, ini saya sudah punya catatan terkait dengan akar katanya. Kalimat wayadrauna, ya, wayadrauna ini daro'a yadra'u, menghindari, mengelakkan, menangkis, mencegah. Jadi ternyata menangkis perbuatan sayyiat, nah ini perbuatan sayyiat, menangkis perbuatan sayyiat, perbuatan buruk itu bil hasanah, ya, dengan kebaikan. Nah, ini puncaknya teman-teman sekalian. Jadi kalau mau dapat surganya masuk bareng-bareng sama orang-orang yang kita cintai, ini kita punya di sini satu yang harus kita lakukan adalah yadrauna bil hasanati sayyiat. Kita harus bisa di sini membalas baik, balas baik keburukan. Jadi membalas kebaikan, ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Balas baik. Balas baik. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bangun persepsi sebelum kita ngomong di sini terkait dengan membalas kebaikan. Kan rugi banget, Kang. Dia kan udah ngejahatin kita. Gini teman-teman sekalian. Ini dari Hubabah Halimah Al-Idrus, ya. Ceramah dari Hubabah Halimah Al-Idrus ini Masya Allah. Ini membekas di kalimat saya ini, membekas di hati saya. Dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Allah punya dagangan tuh mahal. Apa dagangan Allah tuh? Surga, kawan-kawan sekalian. Surga itu kita bayangkan kenikmatan paling nikmat di bumi, surga lebih nikmat daripada itu. Bidadari surga untuk versi laki-laki, ya. Kalau saya belajar memang bidadara ini masih debatable, ya. Bidadara itu nggak ada karena perempuan nanti balasannya itu emas perak, perhiasan. Kalau laki-laki misalnya bidadari nih. Bidadari itu engkau bayangkan cantiknya seperti apa versi kamu di muka bumi, bidadari surga lebih cantik daripada itu. Engkau bayangkan kenikmatan paling nikmat, nikmatnya surga lebih nikmat daripada itu. Dan di surga itu ketika seseorang makan, lalu kemudian dia besok makan lagi, dia kira rasanya akan sama seperti kemarin, dia bilang ternyata rasanya lebih enak lagi. Setiap hari dia merasakan lompatan-lompatan nikmat rasa makanan itu. Di surah Al-Insan tuh ngelihat burung terbang, kayaknya enak direbus, langsung kerebus. Kayaknya enak dipanggang, langsung datang ke panggang. Itu surga. Maka surga ini mahal, kawan-kawan sekalian. Karena surga ini mahal, surga ini ada harga. Ada harga yang harus kita bayar. Ada iman. Gak cukup iman, Allah tuntut kita untuk berbuat sholat. Gak cukup kita sholat, Allah uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Termasuk salah satu yang kemudian cara Allah memvalidasi apakah kita ini berbuat, apakah kita ini hidup untuk Allah atau hidup untuk manusia adalah membalas kebaikan ini. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, surga ini salah satunya adalah kita, kuncinya adalah kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Belajar, Pak, belajar. Saya tahu misalnya ada yang ngomongin misalnya gitu. Saya tahu sosoknya. Saya ke orang lain selalu berbicara yang baik tentang dia. Nah, itu kita latihan. Dia boleh menjelekkan kita, tapi kalau saya membicarakan dia, kita harus membicarakan yang baik-baik. Karena hawa nafsu kita pasti pengen balas. Oh, dia ngejelekin, kita sikat lagi ngejelekin, kan kayak gitu. Karena hawa nafsu kita tuh ingin mengkisos. Ya, hawa nafsu kita tuh ingin kamu udah gituin aku gituin balik gitu loh. Nah, Quran ini mengatakan wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Mau ngikutin versi otak kita atau mau ngikutin Quran. Dan di sini Bapak Ibu sekalian,
Surga yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla itu, kalau memang itu dihadiahi dan kita mengamalkan amalan surga, maka aroma-aroma surga itu akan nyampe ke dunia. Aroma ketenangan, aroma kemudahan, aroma Allah bukakan jalan, itu nyampe. Jadi surga sebelum surga. Ya, karena juga begitu, kalau kita mengamalkan amalan-amalan neraka, kita juga akan mengalami neraka sebelum neraka. Jadi teman-teman sekalian, ayo ya. Mungkin di sini ada yang ngerasa diburukin sama orang lain berbuat buruk. Ya balaslah dengan berbuat baik. Balas dengan kasih hadiah, ya. Ini masih suasana Syawal, kirim ucapan, kirim parcel, ya, kirim kado. Ya. Kalau misalnya kamu dijelekin orang, kamu tahu yang ngejelekin, kamu ganti dengan mengucapkan yang baik-baik tentangnya, ya, membicarakan yang baik-baik tentangnya, mengendorse-nya dikala dia tidak tahu, mendoakannya. Itu namanya balas dengan kebaikan. Ya, siapa orang-orang yang menyakiti kamu, kamu maafkan satu-satu, kamu angkat tangan, kamu doakan yang baik-baik, lapangkan, tanpa kepentingan, tanpa diberitahu ke dianya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Itulah harga surga tadi itu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Daro'a yadra'un, ya, itu menangkis, mengelak. Nah, gimana mengelaknya? Bukan dengan dibalas dengan keburukan lagi, dengan kebaikan. Ya. Maka disinilah kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ya, termasuk misalnya ada yang sedang ditinggalkan pasangan, ya, dikhianati pasangannya, misalnya kayak gitu. Nah, apa sekarang manfaat kita kemudian mencerca dan mendoakan buruk atas kehidupannya, ya. Doa akan kembali kepada siapa yang mendoakan. Itu sudah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita doa yang baik, ya, supaya kemudian balik baik kepada kita. Ya, kita doa yang baik, bukti bahwa engkau boleh menyakitiku, engkau boleh mengkhianatiku, engkau boleh mengomong yang jelek-jelek tentangku, engkau boleh merobek-robek harga diriku misalnya, tapi aku akan tetap baik kepadamu. Bukan untuk dia. Bukan untuk dia. Lihat ayatnya nih. Lihat ayat 22 di awal. Bukan untuk dia. Kenapa teman-teman bisa begitu? Sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Karena ibtigha wajhi rabbihim. Ibtigha wajhi rabbihim. Karena kita butuh caper sama Allah. Karena kita butuh cari muka kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana cara cari muka kita kepada Allah? Kita baikin orang yang jahatin kita. Kita gak butuh muka dia. Ustadz, kita udah baikin, kalau dia masih jelek gimana? Kalau dia masih buruk gimana? Gak apa-apa. Kita gak butuh pandangan dia. Kita gak butuh ridhonya dia. Kita gak butuh wajahnya dia. Yang kita butuh wajah Allah menatap diri kita. Yang kita butuh pandangannya Allah ridho sama kehidupan kita. Dan itu yang mahal. Sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ini ayat. Nah, di bisnis ini kita mengalami nih, ya. Entah agen diambil, entah reseller diambil, entah produk ditilep, entah produk dicuri modelnya, di copy paste, dibeginikan, tetap baik teman-teman sekalian. Tetap baik. Jangan balas jahat. Jangan balas ngejahatin. Ini Quran. Nanti kalau teman-teman bisa melalui ini semua, ya, penuhi janji kepada Allah, ya, menyambung silaturahim, takut akan adab Allah, sabar, salat, infak sirran wa alaniyatan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Lalu teman-teman menolak yang buruk-buruk itu dengan yang baik-baik. Nah, maka nanti kehidupan teman-teman akan dapat surga. Dan ingat, ini surganya kalau dijanjikan masuk surganya rame-rame dengan keluarga, begitu juga di dunia nanti. Apa maksudnya? Di dunia bahagia rame-rame, tenang rame-rame, nyaman rame-rame, sakinah rame-rame. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa begitu ya kawan-kawan sekalian. Insya Allah semoga ini disayang Allah semuanya, diberkahi Allah semuanya, dicintai Allah semuanya. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya sekali lagi Masya Allah, tabarakallah, kalau teman-teman memang serius mau jadi santri Quranic Insight for Entrepreneur, balas baik. Ya, ini sudah bulan Syawal, apalagi harusnya bulan maaf-maafan. Ya, sudah berlalu, ya. Lalu kemudian tatap masa depan, ya, ringankan, ya, balas dengan kebaikan.
balas dengan kebaikan. Yang lihat Allah. Ustadz rugi dong, dia udah jahat sama kita malah baik sama dia. Ya Tuhan kamu siapa? Ya Tuhan kamu siapa? Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, ya sudah. Allah yang melihat, ya sudah. Kita yakin saja. Ya yakin kalau misalnya Allah pasti membalas. Allah melihat, Allah pasti mengetahui. Allah ngerti kamu makan hatinya kayak apa, Allah ngerti. Allah ngerti pengorbanan hatimu seperti apa, itu Allah ngerti. Allah ngerti gejolak rasa yang di hatimu kayak apa, ini Allah ngerti. Allah ngerti kamu berkorban rasa sejauh apa. Dan bisa jadi itulah harga surga. Sejauh korban rasamu, itulah harga surgamu. Masya Allah, tabarakallah. Saya Redi Saputra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.